Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan atau memaparkan materi dari biaya overhead pabrik. Lanjutan. Nah, sebelum menjelaskan atau memaparkan materi tersebut, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Nah, yang pertama ada saya, Ari Analisa dengan nomor NPM 103211016. Lalu ada Kang Muhammad Kurnia Ardiansyah dengan nomor NPM 103211014. Lalu ada Kang Firman dengan nomor NPM 112111375. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik merupakan biaya yang tidak bisa dikaitkan langsung dengan produksi di suatu produk maupun jasa. Biaya overhead pabrik ini merupakan jenis pengeluaran yang ada pada semua jenis perusahaan. Biaya ini memiliki peran yang sangat penting pada kelangsungan hidup, bisnis maupun perusahaan. Nah, biaya overhead pabrik dalam metode ini, biaya overhead pabrik terdiri dari biaya bahan-bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya produksi lain. Selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja tidak langsung ataupun langsung, dalam metode ini biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Nah, di dalam biaya overhead pabrik ini ada beberapa karakter. Antara lain yang pertama jumlahnya tidak sebanding dengan volume produksi. Lalu yang kedua tak bisa ditelusuri dan diidentifikasi langsung ke produk atau pesanan. Lalu yang ketiga terdiri atas banyak jenis. Nah, lalu di sini ada jumlah tarif biaya overhead pabrik. Jumlah tarif biaya overhead pabrik ini dapat ditentukan dengan memperhatikan jumlah tarif biaya overhead pabrik yang akan digunakan nantinya. Nah, terdapat 3 alternatif yang dapat perusahaan gunakan untuk menentukan tarif biaya overhead pabrik. Nah, yang pertama itu ada plan wide rate atau tarif tunggal, di mana tarif tunggal ini perusahaan hanya menggunakan tarif biaya overhead pabrik untuk pembebanan biaya overhead pabrik ke pesanan maupun produknya dari awal sampai akhir proses. Lalu yang kedua itu ada departmental rate atau tarif departementalisasi. Nah, perusahaan ini menetapkan tarif biaya overhead pabrik untuk setiap tahapan atau departemen produksi yang ada di perusahaan. Jumlah tarif biaya overhead pabrik ini tergantung dari tahapan atau departemen produksi yang ada. Nah, lalu ada activities rate atau tarif setiap aktivitas, di mana perusahaan ini menetapkan tarif biaya overhead pabrik untuk setiap aktivitas yang terjadi dalam pembuatan produknya. Cara ini dikenal dengan Activities Based Costing atau ABC. Nah, untuk dapat menghitung biaya overhead pabrik ini, terdapat tahap-tahap yang harus dilakukan oleh perusahaan. Nah, perusahaan dapat melakukan penyusunan anggaran biaya yang didasarkan oleh volume kegiatan yang akan dilaksanakan di masa depan atau di masa yang akan datang nantinya. Lalu kemudian perusahaan juga dapat menaksir dan memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik atas produk berdasarkan satuan produknya. Nah, lalu bukan hanya satuan produknya saja, tetapi berdasarkan bahan bakunya juga, lalu ada jam kerja maupun jam mesin. Dalam hal ini biasanya disebut dengan cost drive atau pemicu biaya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Firman. Baik, terima kasih Kang Ari. Saya akan melanjutkan presentasi.
Contoh biaya overhead pabrik. Dalam perusahaan manufaktur, umumnya hanya biaya tenaga kerja dan bahan baku langsung yang digolongkan sebagai biaya langsung dalam unit produksi. Karena itu, biaya overhead pabrik adalah semua biaya tidak langsung dalam proses produksi. Biaya overhead pabrik tidak mencangkup fungsi administrasi atau penjualan dari suatu usaha. Jadi, biaya seperti gaji korporat, biaya audit dan legal, serta utang yang tak berkontribusi pada peningkatan usaha tidak masuk dalam kelompok biaya tersebut. Lalu, biaya ini bisa dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan 1. Berdasarkan sifat. 2. Berdasarkan perilaku dalam kaitannya dengan perubahan volume kegiatan. Lalu berdasarkan hubungan dengan departemen usaha. Contoh kelompok biaya overhead pabrik berdasarkan sifatnya antara lain. Untuk bagian pertama ialah biaya bahan penolong. Biaya yang merupakan bagian dari pembuatan produk tapi jumlahnya terlalu kecil atau terlalu rumit bila dikategorikan sebagai bahan baku. Contohnya dempul dan paku dalam industri mebel. 2. Biaya pemeliharaan dan reparasi. Misalnya biaya perbaikan mesin pabrik yang rusak dan perawatan peralatan pabrik. Lalu biaya berdasarkan sifatnya biaya tenaga kerja tidak langsung, antara lain upah pegawai bagian gudang, upah staf kebersihan, mandor, dan pegawai bagian administrasi. Bagian keempat, biaya penyusutan aktivasi tetap. Contohnya biaya penyusutan atau depresiasi gedung pabrik, mesin, kendaraan, serta peralatan lain yang dipakai dalam produksi. Lalu biaya muncul seiring dengan berlalunya waktu. Di antaranya asuransi gedung, pabrik, mesin, kendaraan, serta pegawai. Lalu biaya yang muncul lantaran penggunaan jasa pihak lain. Contohnya antara lain biaya listrik, biaya vendor untuk servis mesin. Kemudian saya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kang Ardi. Silakan Kang Ardi. Terima kasih, saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Kang Firman tadi. Untuk yang bagian A, berdasarkan perilaku biaya ini dalam kaitan dengan perubahan volume kegiatan, terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah biaya overhead pabrik tetap. Biaya overhead yang mesti dikeluarkan setiap periode terlepas dari volume penjualan apakah naik, turun, atau tak berubah. Contohnya seperti biaya sewa, gedung pabrik, penyusutan aset tetap, dan asuransi. Untuk yang nomor 2, biaya overhead pabrik variabel. Biaya overhead yang berubah dari satu periode ke periode lain sesuai dengan aktivitas perusahaan. Contohnya seperti biaya promosi produk, telepon, dan perlengkapan kantor. Dan yang nomor 3 adalah biaya overhead pabrik semi variabel. Biaya overhead yang bisa berubah tapi juga bisa tetap tergantung kegiatan perusahaan dalam periode tertentu. Contohnya seperti biaya listrik, air, dan tinta printer. Lalu untuk yang bagian B adalah menurut hubungan dengan departemen usaha, biaya overhead pabrik terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah biaya langsung departemen. Biaya yang muncul di departemen tertentu dan cuma departemen itu yang dapat manfaatnya. Misalnya seperti biaya bahan penolong, penyusutan mesin, dan mandor departemen produksi. Lalu untuk yang keduanya adalah biaya tidak langsung departemen. Biaya yang manfaatnya didapatkan tidak hanya oleh satu departemen. Misalnya biaya penyusutan, asuransi, dan perawatan gedung pabrik jika ada beberapa departemen yang menggunakannya. Lalu untuk cara perhitungan biaya overhead pabrik atau BOP adalah biaya overhead pabrik ditentukan dan dilaksanakan melalui 3 tahap. Yaitu yang pertama merancang dan menyusun anggaran BOP, yang kedua memilih dasar pembebanan BOP kepada produk, dan yang ketiga adalah menghitung tarif BOP.
Lalu untuk menghitung biaya overhead pabrik berdasarkan jenis satuannya adalah dengan jumlah satuan produk. Rumus BOP per satuan sama dengan anggaran biaya overhead pabrik dibagi taksiran jumlah produk. Lalu harga bahan pokok, rumus sama dengan taksiran BOP dibagi bahan baku yang terpakai dikali 100%. Dan tenaga kerja langsung, rumus sama dengan taksiran biaya overhead pabrik dibagi biaya tenaga kerja langsung dikali 100. Terima kasih banyak. Mungkin itu saja pemaparan materi yang bisa kelompok kami sampaikan mengenai materi biaya overhead pabrik lanjutan. Mohon maaf juga apabila terjadi kesalahan dalam penyebutan kata serta penjelasan dari materi tersebut. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.